Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kita akan membahas unsur-unsur golongan seng ya, atau golongan 2B. Nah, ada seng, kadmium, dan juga merkuri. Ini yang akan kita bahas. Ini adalah konfigurasi elektronnya, kemudian bilangan oksidasinya ya. Nah, seperti di awal-awal kemarin saya bilang kalau seng ini seringkali tidak digolongkan. Terkadang tidak digolongkan sebagai logam transisi. Kenapa? Karena berbeda dengan logam transisi yang lain yang memiliki orbital D yang elektronnya ada yang tidak berpasangan. Nah, ini seng ini semua elektron pada orbital D-nya berpasangan ya. Baik kadmium dan merkuri juga. Nah, bilangan oksidasinya pun kalau seng ini hanya satu macam ya, yaitu plus 2, ya, kadmium juga plus 2. Nah, merkuri ini ada plus 1 dan plus 2. Tapi yang stabil ini adalah plus 2 ya. Jadi kalau plus 2 dia melepaskan 2 elektron pada orbital S-nya. Nah, golongan 12 golongan 12 atau golongan 2B ini disebut sebagai logam volatil ya. Kenapa logam volatil? Karena titik didihnya ya kalau kita amati dari data itu yang paling rendah dibandingkan dengan logam yang lainnya, logam transisi yang lain. Ya. Titik leleh maupun titik didih. Nah, bahkan ada titik didih dari merkuri ya. Merkuri itu hanya minus ya. Nah, di sini titik leleh ya. Jadi titik leleh dari merkuri ini minus 39 derajat Celcius. Kadmium 300-an. Seng 400-an ya. Titik didihnya masih sekitar 900 untuk seng, kadmium ini 700 dan merkuri 300. Nah, kalau dibandingkan logam transisi yang lain, boiling point-nya kan masih di atas 1000 ya. Bahkan kemarin tungsten itu yang digunakan sebagai filamen lampu itu kan titik leleh ya itu ya. Itu adalah di atas 3000 ya. Di atas 3000. Jadi ini disebut sebagai volatil metal. Kemudian ini adalah sifat fisika yang lainnya ya. Nah, kelimpahannya seng ini termasuk kelimpahan yang urutan ke-24 pada tabel periodik. Termasuk yang banyak ya. Jadi selalu di deret pertama ini kelimpahannya lebih banyak dibandingkan deret kedua maupun ketiga. Kadmium ada di urutan 65 dan merkuri ada di urutan 66 dengan kelimpahannya 0,08 ppm di kerak bumi. Nah, bisa ditemukan di mana? Seng ini bisa ditemukan pada biji ZNS. Ini sering kita sebut sebagai zinc blende. Ya, itu bahasa Eropa, sebutan di Eropa. Kalau di USA, ZNS ini disebut sebagai sphalerite. Ya, kemudian ada juga pada mineral ZnFeS. Ya. Kemudian seng ini juga terdapat pada galena atau BBS. ZnCO3, hemimorfit. Ya, ini adalah beberapa sumber mineral dari seng. Kemudian kadmium ini sebagai trace in Zn ores. Jadi kadmium ini ditemukan pada biji seng ya, dalam jumlah yang sedikit. Ya, jadi bisa diekstrak dari biji seng. Kemudian merkuri ada pada sinabar, biji sinabar atau HGS. Nah, seng, biji seng ya, ini adalah ekstraksinya ya. Jadi seng ini bisa diekstraksi dari bijinya yaitu ZNS, ini bisa dipekatkan dengan flotation.
dengan pengapungan ya. Kemudian dibakar ya di udara untuk membentuk ZNO dan SO2. Ini panahnya di sini ya. Kemudian diekstrak dari oksidanya dengan proses ZNO ini direduksi dengan CO pada suhu 1200 derajat Celcius. Ya, reaksinya seperti ini. Kemudian ZNS ini bisa dipanaskan di udara pada temperatur yang rendah ya. Menghasilkan ZNO dan ZnSO4. Kemudian bisa dilarutkan di dalam asam sulfat. Asap atau debu Zn ini ditambahkan untuk mengendapkan kadmium. Jadi ada kadmiumnya ya. Dan kemudian larutan ZnSO4 ini yang didapatkan ini dielektrolisis untuk mendapatkan seng yang murni. Kemudian kadmium ya, tadi kan kadmium ada pada biji seng ya. The ore is treated and yields a solution of ZnSO4. Nah, ini tadi kan mengandung kadmium ya, kadmium. Nah, pada biji seng mengandung kadmium containing a small amount of CdSO4. CD is recovered by adding, ya. Jadi untuk memisahkan CD-nya ini dengan penambahan logam yang lebih elektropositif. Ya, untuk memisahkannya dari larutan. Jadi ditambahkan Zn powder. Ini tadi Zn das ini tadi ditambahkan ke larutan ZnSO4 atau CdSO4. Ya. Sehingga CD ini bisa terendapkan. Ya. Karena Zn ini lebih pada deret elektrokimia ya, ini lebih tinggi ya. Zn ini. Artinya kalau ditambahkan Zn maka kadmium ini akan mengendap ya. Zn plus Cd2 plus menjadi Zn2 plus Cd ini N0-nya 0,36. Nah, kemudian ini bisa dipekatkan ya. Jadi concentrate to obtain is then dissolved ya. Jadi kemudian dilarutkan ke dalam asam sulfat ya, dan dimurnikan dengan elektrolisis. Nah, merkuri ya, kalau merkuri ini bagaimana pemisahannya, yaitu dipisahkan dari bebatuan yang mengandung merkuri ya, dan dipekatkan dengan cara sedimentasi. Nah, reaksi untuk mendapatkan merkuri yang lebih murni adalah seperti ini ya. Jadi biji sinabar tadi HGS, nah ini dibakar di udara plus O2 menjadi Hg plus SO2. Ini pada suhu 600 derajat Celcius. Rich ores are heat, bisa juga dengan pemanasan ya, dengan besi tua ya, istilahnya besi tua atau quicklime. Ini didapatkan Hg di sini, tapi ini belum murni ya, mengandung Pp, Zn, Cd ya. Kemudian bisa dimurnikan dengan blowing air ya. Jadi semacam ditiup ya dengan udara dengan suhu 250 derajat Celcius ya. Sehingga logam yang lainnya ini bisa membentuk oksida ya. Kemudian bisa dengan beberapa cara, yaitu salah satunya ya bisa dengan cara sini adalah destilasi pemisahannya berdasarkan titik didih ya. Jadi dipisahkan dari Pp, Zn, Cd. Ini berdasarkan titik didih, karena titik didih dari merkuri ini paling rendah sehingga nanti akan didapatkan terlebih dahulu ya, karena dia bisa menguap terlebih dahulu. Nah, kemudian kegunaannya, seng ini digunakan untuk melapisi besi atau baja untuk mencegah proses karat. Ya, gimana?
pencegah, kok bisa mencegah proses karat? Ya, masih ingat? Nah, coba nanti dituliskan ya di kolom diskusi bagaimana besi, seng, bagaimana seng ini bisa melapisi besi atau baja untuk mencegah proses karat. Mulai dari tahapannya seperti apa, reaksinya, ya, reaksinya bagaimana. Kemudian digunakan untuk bahan baterai. Kemudian seng dalam bentuk oksida digunakan untuk industri kosmetik. Ya. Karena warnanya putih, jadi juga bisa juga digunakan dalam pembuatan cat atau pigmen warna putih. Kemudian dalam bentuk sulfida ini digunakan sebagai pigmen fosfor. Jadi fosfor ini bukan unsur fosfor ya, tapi fosfor ini adalah bahan yang bisa memendarkan warna ya, bisa berpendar. Nah, ini seng ini bisa digunakan untuk tabung televisi dan lampu pendar. Kemudian dalam bentuk klorida digunakan sebagai deodoran dan untuk pengawetan kayu. Nah, sebagai zinc sulfat ini untuk pewarnaan, untuk suplai seng dalam makanan hewan, dan digunakan juga untuk pupuk ya. Nah, yang dibuat cat tadi adalah dalam senyawa ZnO. Kemudian kadmium ini digunakan untuk mencegah baja dari korosi, namanya cadmium plating ya. Jadi seng tadi juga digunakan untuk melindungi besi ya, electroplating. Kadmium digunakan dalam alloy bertitik leleh rendah untuk membuat solder dalam baterai nikel. Ya. Kemudian digunakan juga sebagai bahan fosfor dalam tabung televisi. Hampir sama dengan seng. Kemudian digunakan untuk pigmen, untuk cat, yaitu pigmen warna kuning. Nah, kemudian merkuri ini digunakan untuk sel elektrolitik. Ya, untuk produksi NaOH dan Cl2. Nah, dari zaman sejarah dulu ya, Hg ini sudah dimanfaatkan ya. Dan sampai sekarang pun mungkin masih ada yang memanfaatkannya, yaitu untuk mengekstraksi emas dan perak sebagai amalgam. Jadi ini termasuk metode konvensional. Jadi kalau emas itu ya yang tersebar pada pasir atau kuarsa itu ya ditambahkan merkuri ya, merkuri cair itu, kemudian digoyang-goyang, namanya metode panning ya. Jadi kayak diayak tapi di cairan gitu, nanti akan mengendap emasnya. Jadi emasnya nanti akan mengendap. Kemudian digunakan sebagai fungisida dan germisida ya, anti jamur. Kemudian digunakan untuk cat ya, cat juga. Kemudian untuk pengisi termometer, barometer, manometer. Nah, kenapa kok merkuri ini biasanya digunakan sebagai pengisi ya, cairan pengisi termometer? Ada yang tahu? Nah, yang tahu nanti tuliskan di kolom diskusi. Kemudian merkuri 2 klorida digunakan dalam pembuatan senyawa merkuri lainnya. Nah, secara garis besar merkuri ini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah merkuri elemental atau Hg ya. Ini bisa ya, digunakan dalam termometer itu ya, jadi merkuri elemental itu yang dipakai pada termometer, tensimeter, ya, amalgam gigi, kemudian batu baterai dan cat. Juga untuk katalisator itu adalah merkuri elemental. Kemudian ada merkuri anorganik, yaitu Hg2+ dan Hg+. Ya. Termasuk HgCl2, ini merkuri klorida. Ini sangat toksik, kaustik, dan
dipakai sebagai desinfektan. Kemudian merkuri organik. Ini ada beberapa bentuk merkuri, diantaranya yaitu metil merkuri dan etil merkuri. Nah, ini yang sangat berbahaya ya. Biasanya sebagai kontaminan pada lingkungan di perairan ya, biasanya ya. Misalkan ikan yang memakan zat tercemar dengan metil merkuri atau etil merkuri, ini bisa menyebabkan gangguan neurologis dan kongenital. Nah, ini tidak bisa hilang ya dari badan ikan itu. Jadi kalau dikonsumsi oleh manusia maka akan terakumulasi pada tubuh manusia. Nah, ini adalah beberapa reaksi ya, seng bereaksi dengan udara. Logam seng ini membentuk tarnis pada udara yang lembab. Jadi dia bisa teroksidasi secara lambatnya. Tarnisnya apa? ZNO, warnanya putih ya. Kemudian tidak bereaksi dengan air. Kemudian dengan halogen dia bisa bereaksi dengan bromin dan iodin membentuk ZnBr2 dan ZNI2. Nah, kemudian kelarutannya pada asam dan basa. Seng ini ya, larut sangat lambat pada asam dan pada alkali atau pada basa. Kemudian potensial elektroda standarnya negatif ya, seng ini yaitu min 0,76 volt. Jadi dia terlarut pada asam sulfat dan asam HCl. Dia bisa larut pada HCl dan asam sulfat dengan melepaskan gas hidrogen. Jadi dia bisa teroksidasi. Dengan asam sulfat yang panas dan pekat, ini bisa membebaskan sulfur dioksida. Kemudian with increasing concentration of nitric acid, dengan peningkatan konsentrasi asam nitrat, di nitrogen oksida dan nitrogen oksida ini dibentuk. Jadi kalau di dalam asam nitrat ya, menghasilkan N2O ya. Yang lebih pekat lagi NO ini ya, jadi yang dibebaskan NO dan N2O ini terbentuk. Kemudian asam nitrat yang pekat memiliki pengaruh yang kecil pada seng karena solubilitas seng solubilitas yang rendah dari seng nitrat. Kemudian pada alkali hidroksida ini bisa membentuk tetrahidrokso zinkat 2 ini dan juga melepaskan gas H2. Kemudian kalau kadmium ini bisa larut secara lambat pada asam encer. Dia bisa teroksidasi dengan melepaskan gas H2. Kenapa? Karena dia potensial elektroda standarnya juga negatif ya. Kemudian it dissolve in hot. Nah, dia bisa terlarut pada asam sulfat yang panas dan pekat ya, dengan menghasilkan sulfur dioksida. Kemudian bereaksi dengan asam pengoksidasi seperti asam nitrat. Ini bergantung kondisi.
tergantung kondisinya. Kemudian kadmium ini tidak larut pada larutan alkali seperti potasium hidroksida atau KOH. Ya, kemudian di udara ini bisa bereaksi di udara membentuk CDU. Di air ini tidak bereaksi. Kemudian dengan halogen bisa bereaksi dengan fluorin, bromin, iodin, ya, membentuk kadmium difluorida, kadmium dibromida, kadmium diodida, ya. Ini dengan warna yang berbeda-beda. Kemudian merkuri ini dengan di udara, ya. Dalam hal ini adalah O2, ini bisa bereaksi membentuk HGO. Ini pada suhu 350 derajat. Membentuk merkuri 2 oksida yang warnanya merah. Kemudian dengan air tidak bereaksi dengan air pada kondisi normal yang sama seperti kadmium dan juga seng. Dengan air tidak bereaksi pada kondisi normal. Kemudian dengan halogen dia bisa bereaksi dengan fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Ya. Nah, dengan asam ini tidak bereaksi, does not react with non-oxidizing acid, tidak bereaksi dengan asam non pengoksidasi. Tapi bisa bereaksi dengan asam nitrat pekat atau asam sulfat pekat untuk membentuk merkuri 2, nah, persenyawaan merkuri 2 dengan nitrogen atau sulfur oksida. Kemudian larut secara lambat pada asam nitrat encer. Di asam nitrat encer dia bisa larut membentuk merkuri 1 nitrat. Kemudian dengan basa tidak bereaksi, ya, pada kondisi normal. Nah, itu adalah beberapa sifat, ya, kelimpahan karakter dari golongan seng. Ya. Berikutnya dilanjutkan diskusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.